Halo semua, kembali dengan review film anime Detektif Conan. Kali ini kita akan membahas film selanjutnya dari rangkaian film Detektif Conan, yaitu film ke-19 yang dirilis pada tahun 2015 dengan judul Sunflowers of Inferno. Para fans Kaito Kid, mari merapat. Tapi sebelum ke alur filmnya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di New York, Amerika, sedang diadakan pelelangan pameran lukisan dari mahakarya Vincent van Gogh. Karya yang akan diperebutkan pada pameran itu adalah lukisan dengan nama Himawari, yaitu lukisan bunga matahari yang dibuat 7 lukisan dan tersebar di seluruh dunia. Jika ada barang antik, maka di sana pasti ada Jirokichi Suzuki sebagai seorang kolektor barang antik terkenal. Jirokichi yang datang bersama Sonoko berhasil memenangkan lukisan itu dengan harga 300 juta dolar. Bahkan Jirokichi berniat membeli semua lukisan Himawari dengan bekerja sama dengan para kolektor dan museum dari seluruh dunia. Jirokichi Suzuki berencana mengadakan pameran besar dengan mengumpulkan seluruh lukisan Himawari. Bahkan demi keamanan lukisan Himawari, Jirokichi menempatkan 7 samurai spesialis yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Mereka adalah Miyadai Natsumi, pakar seni Prancis, Azuma Koji, ahli restorasi, proteksi, dan keamanan seni, Anderson Keiko, direktur penanggung jawab pameran, Ishimine Daiso, pakar di bidang transportasi seni, Kishi Kumiko, direktur utama pameran, Inspektur Charlie, Inspektur Kepolisian Amerika, dan Kogoro Maori. Tepat setelah jumpa pers untuk kemenangan Jirokichi atas lukisan Himawari, tiba-tiba ada surat ancaman dari Kaito Kid yang berisi jika ia akan mengambil lukisan itu. Polisi segera melakukan pengejaran kepada Kid, namun seperti biasa Kid berhasil lolos. Kesal karena Kid lagi-lagi bisa lolos, tiba-tiba seorang datang menawarkan bantuan. Dia adalah Shinichi Kudo, detektif SMA yang hebat. Namun tentu saja dia bukanlah Shinichi Kudo yang sebenarnya, karena jelas-jelas Conan yang sebenarnya adalah Shinichi yang sedang menonton jumpa pers itu di TV. Lalu siapakah dia yang berpura-pura menjadi Shinichi? Pria yang berpura-pura menjadi Shinichi itu sudah jelas adalah Kaito Kid sendiri. Kaito yang memang memiliki wajah dan postur yang mirip dengan Shinichi dengan mudah mengelabui semua orang. Dia bahkan kini telah naik pesawat bersama Jirokichi dan Sonoko untuk kembali ke Jepang. Namun sebelum mendarat, pesawat mengalami kecelakaan. Nampaknya seseorang telah sengaja membawa peledak di dalam pesawat, sehingga bagian dekat pintu bagasi meledak. Sontak membuat semua penumpang menjadi panik. Kesempatan itu diambil Kid untuk keluar dari pesawat dengan hand glidernya beserta lukisan Himawari. Sedangkan di dalam pesawat, pilot berusaha melakukan pendaratan darurat. Beruntung pesawat dapat segera berhenti sebelum menabrak bandara, sehingga semua penumpang selamat. Di sisi lain, Kid berusaha menyembunyikan lukisan Himawari di sebuah gedung. Namun Conan dengan kacamata canggihnya dapat melihat lukisan itu, sehingga dapat mengambilnya kembali. Jirokichi berterima kasih kepada Conan atas jasanya, namun Conan berdalih jika sebenarnya Shinichi lah yang menemukannya. Dan Conan hanya mengambil lukisan itu. Kemudian lukisan berharga itu diperiksa dengan seksama oleh para ahlinya. Tidak ingin kecolongan lagi, kali ini Jirokichi akan menempatkan lukisan Himawari itu di dalam sebuah brankas dengan teknologi mutakhir bernama New Iron Tanuki. Esok paginya, Conan beserta grup detektif cilik pergi ke museum kesenian. Sedangkan Kogoro mendapatkan surat ancaman baru dari Kid. Dalam surat itu berisi jika ia akan mencuri lukisan Himawari kelima dari museum kesenian. Di kediamannya, Jirokichi tengah memberikan arahan kepada 7 samurainya.
Pasalnya, para museum pemilik Himawari jadi enggan meminjamkannya kepada Jirokichi karena insiden tersebut. Maka dari itu Jirokichi memerintahkan kepada 7 samurainya untuk semakin mengetatkan penjagaannya. Di tengah pertemuan itu, Inspektur Nakamori menginformasikan perihal isi surat ancaman dari Kid kepada Jirokichi. Di Museum Kesenian, Conan, detektif cilik beserta Profesor Agasa berkeliling di museum hingga akhirnya mereka sampai pada tempat lukisan Himawari kelima berada. Di sana ada seorang nenek yang terus memandangi lukisan itu dengan sedih. Kepada Ai, si nenek mengatakan jika hampir setiap hari ia akan datang ke museum hanya untuk memandangi Himawari walaupun bukan Himawari itu yang ingin dilihat si nenek. Selanjutnya rombongan Jirokichi beserta detektif Kogoro datang ke tempat lukisan itu berada. Mereka merasa tenang ketika dilihat lukisan itu masih berada di tempatnya. Tidak ingin mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya, kepala museum mengajak semuanya untuk membicarakannya di ruang tamu. Di ruang tamu mereka berdiskusi langkah selanjutnya untuk mencegah Kid mencuri Himawari. Melihat surat ancaman Kid yang akan mencuri lukisan Himawari di museum seni, mereka memutuskan untuk menyembunyikan lukisan ke tempat yang aman di brankas milik Jirokichi. Namun, ketika lukisan akan diangkat, di bawah lukisan tertempel kartu Kaito Kid. Miyadai Natsumi menawarkan untuk membawa lukisan itu ke lab di kantornya untuk memeriksa keasliannya. Mungkin saja Kaito Kid sudah menukar lukisan itu dengan palsu. Salah satu petugas menyela jika lukisan Himawari itu sudah pasti asli. Ternyata petugas itu adalah Kaito Kid. Dengan cepat Kid berhasil membawa lukisan itu dan berhasil kabur. Sebelum kabur, Kid menyelipkan surat kepada kepala museum yang kemudian diberikannya kepada Nakamori. Surat itu berisi jika Kid meminta uang tebusan sebesar 10 juta yen yang dimasukkan ke dalam koper terbuka. Uang tersebut harus diletakkan di kasur kamar nomor 1412 di Hotel Tohto Plaza dalam waktu 2 jam. Jirokichi setuju dengan uang itu selama dia bisa meminjam lukisan kelima untuk pertunjukannya. Selain itu, Jirokichi meminta direktur museum untuk menghubungi pemilik 5 lukisan lainnya agar lukisannya bisa dipinjamkan. Akhirnya, kepala museum mengabulkan permintaan Jirokichi, asalkan lukisan bunga matahari kelima bisa kembali. Tetapi kepala museum memiliki syarat. Jika dia ingin mengajak nenek yang sering datang untuk melihat lukisan itu, agar diperkenankan turut serta dalam pembukaan pameran Suzuki. Uang tunai telah tersedia di kamar hotel yang dipesan. Tiba-tiba, tekanan udara di dalam ruangan meningkat. Ketika jendela kamar pecah, uang pun ikut berterbangan keluar bersamaan dengan Kid yang melarikan diri. Namun ternyata lukisan yang Kaito curi dari awal sudah tergantung di dinding kamar. Apa sebenarnya motif Kid sesungguhnya? Jirokichi dan Sanoko dari perusahaan Suzuki diundang ke sebuah wawancara. Mereka menjelaskan bagaimana persiapan mereka dalam menggelar pameran besar itu. Nantinya pameran akan dilaksanakan di Lake Rock, yaitu sebuah gua dekat danau yang telah dirombak sedemikian rupa. Gedung pameran dibangun dengan 8 lantai. Nantinya para pengunjung akan berkumpul di lantai 8, di mana ketujuh lukisan itu akan dipindahkan melalui lift khusus, sehingga para pengunjung dapat melihat seluruh lukisan secara bersamaan sambil mempelajarinya. Tiket pameran itu dengan cepat habis terjual. Detektif cilik yang kecewa tidak mendapatkan tiket meminta secara langsung kepada Jirokichi. Namun Jirokichi mengajukan persyaratan jika Conan harus ikut bekerja sama dalam melindungi lukisan Himawari. Kemudian Jirokichi menerima sebuah paket. Namun Lupin, anjing kesayangan Jirokichi, langsung menyerang paket itu, dan tidak lama paket itu pun meledak.
Beruntung Charlie dengan sigap memadamkan api. Kejadian itu sengaja tidak dilaporkan pada polisi karena Jirokichi tidak mau akan berimbas pada kelangsungan pameran. Lanjut part 2.